Oke, kalau menurut prediksiku, mereka itu hanya bertahan 1 bulan, kalaupun bersatu dengan Edis. Karena Edis tidak maulah jadi apa namanya itu kuda mereka. Dipaksa bekerja siang malam untuk menafkahi rumah apologet. Dan yang saya khawatirkan, si Lani Ekowati tinggal di situ, nanti benar yang kuduga, rumah kumpul kerbau. Nah ini yang berbahaya. Edis itu kalau nggak salah dia pria normal. Oke lah buat tidak pria normal. Ada nanti di situ siapa? Si Edwin. Tetap aja digibalnya. Mau si Lani, mau si Edwin. Tetap digibalnya. Ini yang kutakutkan. Jadi slogan dia itu rumah apologet itu bohong-bohongan aja. Siapa ya apologet yang mau tinggal di situ? Yang pertama Pak Udin. Udin Caikiti itu pasti tuh. Karena Pak Udin ini kan sudah luntang lantungnya ini. Jadi mau dia bergabung dengan si Edis karena dia menggas YouTube-nya nggak naik, TikTok-nya nggak naik, koinnya sedikit, lantas mau makan dari mana dia? Apalagi setelah tahu dia ada affair dengan wanita-wanita itu, pendeta-pendeta yang di Indonesia tak mau lagi mengirim sama Udin Caikiti. Makanya mukanya kelihatan cepat kali tua. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman bahwa Lani Ekowati ini sekarang sedang kebingungan. Bagaimana cara supaya netizen-netizen kembali mendukung yang namanya Edis Tipu ini. Kita tahu teman-teman ya, sebelumnya Edis Tipu ini sudah dianggap sebagai Mesias oleh oten-oten yang ada di Indonesia. Dan kenapa Edis Tipu bisa dianggap Mesias? Ya lantaran hanya Edis Tipulah yang dianggap bisa membalas sakit hati yang mereka rasakan karena ajaran mereka dibongkar habis-habisan. Hanya Edis Tipulah yang bisa meluapkan kebencian mereka, yang sudah ditelanjangin, dipermalukan oleh umat muslim. Jadi mereka menganggap bahwa Edis Tipu inilah Mesias yang berinkarnasi menjadi avatar medsos. Jadi rupa dalam bentuk media sosial. Itulah anggapan dari para herder-herder pendukung Edis terhadap Edis Tipu ini ya. Dia adalah pribadi Tuhan keempat. Dan kita tahu yang namanya Edis Tipu ini sudah menunjukkan sebuah rumah yang dia katakan rumah tersebut dia beli. Walaupun sampai detik ini belum ada bukti bahwa rumah tersebut adalah rumah yang sudah dibeli. Karena dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan, ada beberapa hal yang cukup mengganjal teman-teman. Contohnya apa? Dia bilang rumah tersebut sudah dibayar hampir lunas, hanya kurang 7%. Ini membuat kita bingung. Di mana ada orang jual rumah yang digantung 7%, teman-teman. Yang namanya DP itu misalnya 20%, 30%, bahkan mungkin setengah gitu kan. Terus kalau ngasih sampai 80%, ya itu namanya cash gantung, teman-teman. Bayar cash tapi gantung. Kalau bayarnya 93%, ini apa istilahnya gitu. Dan setahu saya daripada 7 biasanya orang ya udahlah 10% lagi gitu. Nggak ada orang bikin udah 7% gitu.
cukup unik. Ya sekali lagi bukan tidak ada, tapi cukup unik dan belum pernah kita jumpai. Belum pernah kita jumpai. Tapi kalau Edis lakukan itu, ya bisa jadi gitu. Betul nggak? Bisa jadi. Terus dikatakan bahwa pajak dari rumah tersebut kurang lebih membutuhkan biaya 150 juta sebulan. Ini agak aneh gitu ya. Pajak apa yang sampai sebulan itu 150 juta? Halo? Kalian bisa bayangkan teman-teman. Pajak 150 juta, itu rumah harga berapa? Walaupun itu di Amerika sekalipun ya. Bayangkan 150 juta, artinya satu bulan, ya segitu, setahun 1,8 M. Betul nggak teman-teman? Satu tahun pajak 1,8 M. Halo? Dia bilang rumahnya cuma berapa? 8 M sampai 10 miliar. Bagaimana mungkin ada pajak rumah yang lebih mahal daripada 10% dari harga rumah tersebut? Kita bilanglah harga rumahnya 10 miliar misalnya. 10 miliar pun 10%-nya baru 1 miliar. Ini masa pajak sampai 1,8 miliar? Masuk akal nggak? Itu aja kalian pikirkan. Masuk akal nggak angka segitu? Dan kalau kita lihat ya bisa jadi itu angka biaya sewanya. Jadi biaya sewa rumahnya itu adalah sebesar 150 juta sebulan. Kalau segitu masuk akal untuk biaya sewa teman-teman ya. Biaya sewa bisa segitu besar. 1,8 miliar setahun atau dibayar per bulan ini. Dan di situ mungkin udah termasuk biaya maintenance, ya iuran, tetek bengek, dan mungkin ya sekaligus biaya hidup mereka. Bisa jadi gitu kan, sekaligus biaya hidup mereka di Amerika karena yang mau ditampung ini cukup banyak orang. Ada Saifuddin, ya Udin Cakiti, ada si Sofiatul alias Lani Ekowati, dan bisa jadi Edwin Metatron akan menyusul ke sana. Apalagi belakangan ini Edwin Metatron sudah menunjukkan kesetiaannya, bahkan lebih memilih berseberangan dengan Elia Miron yang selama ini teman baik dia, demi mendukung yang namanya Edis Tipu ini. Apalagi Edwin Metatron alias Edwin Bota selama ini hidupnya juga nggak jelas ya. Di Belanda diusir sama Paul Jang, pindah ke Jerman diurusin sama Reda Marbun. Walaupun tidak tinggal serumah dengan Reda Marbun, tapi Reda Marbun lah yang membantu dia selama di Jerman. Artinya orang ini terkantung-kantung nasibnya. Sekaligus ini menjawab apa yang disampaikan oleh Edwin Bota bahwa dia punya pekerjaan. Jadi dia bilang, saya ini ke Belanda kerja gitu kan. Loh, ke Belanda kerja begitu diusir sama Paul Jang kok bisa ke Jerman gitu. Kecuali dari kerjaan kamu, pindahin kamu. Oke lah gitu kan, saya pindah dari kerjaan. Ini enggak, begitu diusir Paul Jang, pindah juga dia. Bukan pindah rumah ya, tapi pindah kota. Luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman, kita akan dengarkan ya, bagaimana Rudy Iskariot membongkar ini semua. Apalagi Rudy Iskariot mengatakan dia tahu tempat tinggal Edis saat ini, lantaran dia punya teman-teman, itu ternyata juga adalah orang-orang yang membantu Edis Tipu ini. Jadi memang jaringan itu sama teman-teman. Contoh nih ya, netizen atau penonton yang sering berinteraksi dengan saya, itu biasanya juga berinteraksi dengan Bang Zuma, Uniriva, dan sebagainya. Jadi teman saya teman Uniriva juga. Begitu juga dengan kubu sebelah. Temannya Wak Donat, alias Rudy Iskariot, itu juga temannya si Edis ini, pendukungnya Edis. Biasa itu teman-teman. Bahkan saat Paul Jang ribut dengan Rudy Iskariot, itu donaturnya itu sama. Ada namanya Bu Mantu ya. Bu Mantu itu yang ngasih mobil kepada Rudy Iskariot. Dia juga rupanya adalah ketua pembina di yayasannya Paul Jang. Dia juga donaturnya Paul Jang. Jadi walaupun yang di bawah ini ribut, kadang-kadang yang di atas atau yang donatur-donatur mereka ini sama. Nah, sehingga Rudy Iskariot dapat informasi dari donatur-donaturnya mengenai hal ini. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Lama tak bincang sama Goldian. Salam Goldian. Mana kok hitam? Nggak nampak. Lagi di meja makan. Aku nggak mau debat, lagi nggak pengen polemik, mau tanya aja. Boleh. Gimik dulu, Le. Pertama-tama gini, Le Rudy yang pertama-tama ngebongkar ajaran sesat Edis, dan selanjutnya Edis secara terang benderang mengajarkan ajarannya. Ini menurut orang Kristen ya, yang bener-bener ya Edis sesat. Tapi kenapa, Le? Kok view-nya Edis ini masih stabil,
masih 10.000 ke atas. Nah, langkah-langkah mitigasimu itu gimana? Sebagai orang Kristen yang dalam pandangan orang Kristen itu orang Kristen yang benar. Ini ngaco loh. Bisa-bisanya orang Kristen nanti disesatkan. Banyak-banyak soalnya udah pada mulai speak up pendeta-pendeta. Contoh Verbum Veritatis, Deki Ngadas, Muriwali, baru kulihat tadi videonya. Nah, kira-kira gimana mitigasi mulai? Dia ngajarin pengajaran sesat tapi view-nya tetap banyak. Itu sih, Le, aku nak tanya itu. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya saya sudah tidak mau membahas dia ya. Tapi kan sudah saya ingatkan dari dulu bahwa orang-orang Kristen ini selama 1 tahun itu habis dihujat Zuma, Rifa, dan Nora. Jadi mereka menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Datanglah Mesias dalam wujud namanya Edis. Kan kayak Mesias Edis itu sekarang. Dielu-elukan oleh pengikutnya. Ya. Dan Edis berhasil membuat orang ini senang. Dengan menghujat Islam, maka orang-orang yang tadi merasa teraniaya, dulu mereka bergembira ketika ada laporan untuk Zuma ternyata tidak bisa ditangkoi. Jadi mereka ini sekarang bersuka cita. Seperti datang itu seorang Mesias menolong mereka. Ya, dan mereka menyampaikan sama si Edis, engkaulah Mesias kami, engkaulah Raja kami. Dan si Edis menerima. Kalau Yesus diangkat Raja, dia nggak mau. Ya, oh saya bukan Raja kalian. Nggak mau dia ya. Dia angkat dari pemerintahan orang Yahudi untuk membebaskan mereka dari perbudakan, tidak mau. Tapi Edis mau. Maka dia tahu bahwa orang-orang ini isi kepalanya kan hanya kotoran. Maka dia hujat terus orang, dia dianggap bak dewa. Sudah. Maka diam-diam setelah uang dia dapat, dia peroleh. Dia kan hanya mencari uang. Setelah uang dia peroleh, maka mulailah dia membalikkan keadaan. Dia mulai membuat pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Tetapi iblis itu cerdas. Setelah dia membuat pernyataan menyesatkan, maka dia mulai ditinggalkan oleh herder-herdernya. Hebatnya iblis itu, dimainkannya lagi hujat Islam. Jadi 1 hari dia hujat Islam, 1 hari dia hujat Kristen. Besok hujat Islam lagi, besok hujat Kristen lagi. Sehingga apa? Semua yang dia buat kesalahan itu tertutupi. Jadi orang sudah marah, senang lagi. Oh, udah dihujat lagi Islam. Orang sudah marah, oh senang lagi. Tetapi secara matematis, dia sudah mempunyai viewers atau penonton turun. Kalau dulu kan 20.000, 30.000. Sekarang kan 10.000 aja. Paling 15, 12 gitu-gitu ya. Karena orang sudah mulai paham. Sekarang yang aku minta dari kalian, tolong kalian kampanyekan supaya uclim-uclim yang level-level pengetahuannya rendah jangan naik ke situ. Itu membuat dia jadi gampang menghujat agama kalian. Coba kalian kampanyekan dulu. Kalau bisa jangan ada semua TikToker Muslim buat pengumuman, jangan naik ke roomnya Sedis. Kalau dia monolog nggak laku. Kalau dia bicara firman Tuhan nggak laku. Kau ingat dulu waktu dia di Indonesia kan, dia bicara Bible nggak laku. Makanya dia tahu ketika dia coba untuk menghujat Islam dulu laku kan, maka dia mulailah melarikan diri ke luar negeri agar dia bisa menghujat lebih hebat lagi dan mendapat keuntungan dari situ. Jadi itu alasannya Goldian. Kenapa sampai hari ini dia tidak apa? Saya sudah berjuang. Tetapi lumayan, sudah banyak orang yang speak up tentang kesesatannya. Tetapi herder sampai kapanpun kan tidak punya otak. Mereka hanya punya kesetiaan. Begitu orang tahu disesatkan, mereka terima aja, otak nggak ada. Oh Tuhan kami sudah bilang gini. Tapi begitu orang membongkar kesesatannya, digonggong, digigit. Karena kena rabies semua. Mereka nggak peduli lagi. Yang penting, hujat terus Islam, kami senang, hati bahagia. Setelah itu mereka nanti sadar kekosongan jiwanya ada. Tapi untuk saat ini Goldian, aku bilang, di bawah 10.000 dia tidak akan mungkin di TikTok itu. Karena kalian yang membuka peluang itu. Kenapa aku bilang kalian membuka? Lihatlah hunyu-hunyu, ilmunya nggak ada, naik, duduk di situ nangkring. Ya dihajar dia lah, suka-suka dia. Silakan Goldian. Oke, Le, kita lihat beberapa pekan terakhir justru Muslim senang. Kenapa? Edis membahas kekristenan dan melakukan pengajaran. Dan banyak orang Kristen yang tidak sepakat terhadap Edis naik itu diajar, dibal-bali kalau aku mau pinjam bahasamu. Nah, tapi naasnya teman-teman yang ada di komen bilang Edis hebat, Edis hebat. Bahkan di live-mu demikian.
Saya nggak tahu yang bilang Rudi Iskariot, yang ngata-ngatain Lau, terus yang membela Edis, itu doktrin Kristennya seperti apa. Makanya kita Muslim juga sudah melakukan pencegahan, selalu mendemonstrasikan untuk Muslim yang awam jangan masuk di room-room Kristen penghujat yang tiap hari menghujat Islam. Karena apa? Kalian akan dipermainkan. Nah, demikian pula harusnya teman-teman Kristen juga melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Mau nggak mau dialog. Supaya apa? Ketika penontonnya Edis rame, mulai sadar, oh ternyata yang diucapkan Edis tentang kekristenan, dalam tubuh kekristenan itu salah. Tapi, ini Edis tetap terbaik, Rudi Iskariot pansos. Hasilnya apa lah? Ayo, gimana? Kira-kira itu terakhir. Oke, terima kasih Goldian. Memang benar aku akui, kan sudah kubilang Goldian, yang 10.000 menonton itu hanya herder lagi. Kan 30.000 kian dulu kalau nonton. 20.000 yang cerdas sudah pergi. Percaya kalau lambat laun herdernya akan berkurang. Sekarang biarkan aja mereka. Kenapa? Kan sudah kubilang herder ini otak nggak ada, kosong. Otak kotoran isinya. Yang ada hanya kesetiaan. Namanya kesetiaan sulit kita ubah. Nah, ini pertama. Mau gimana pun kita rubah sulit sebelum mereka kena suntik rabies. Makanya aku dan kawan-kawan sekarang gencar memberi vaksin. Aku, RK, Joseph, baru si Kiamat juga ada melawan Sedis, Perbum Peritatis, Esra Soro, Mata Hantu, dan lain-lainnya. Yaitu perkembangan yang sangat bagus itu Goldian. Namun satu lagi Goldian, yang perlu kau perhatikan. Bisa jadi orang-orang rabies itu, herder itu sudah berkurang, tinggal 5.000-nya itu. Lantas sisanya siapa? Ya kalian banyak di situ. Karena kalian pun senang, sekarang dia menghujat Kristen. Jadi berimbang. Yang berduduklah orang di situ untuk melihat dia menghujat Kristen. Takutku, herdernya cuma 2.000 aja. Yang 8.000 dari kalian. Dan sialnya Goldian, setiap dia buat seperti itu, naik katanya, kalian yang banyak naik juga. Ditanyanya ini Kristen atau Uclim, dibilangnya Oten, diturunkannya langsung. Kecuali mau bicara apa, saya mau menyanggah punyamu, dihajarnya. Oten on juga itu kan. Herder yang sudah kena suntik rabies, mencoba melawan, ya baru kena suntik kok melawan, ya nggak bisa lah. Nah, sekarang kalian juga harus sering-sering mempublikasikan, mengajak. Jangan tonton lagi channel-channel itu, atau jangan naik, tonton tapi jangan naik. Panas pun kalian bilang, kalau panas tinggalkan channel itu. Tapi kalau kalian berilmu naik, tapi jangan coba-coba baru bisa baca Al-Fatihah sudah naik melawan. Jangan, karena dia tidak akan mau baca bahasa Arab, bahasa Indonesia terus. Silakan Goldian, ada lagi? Oke, mungkin ini penutup ya. Thank you Le kesempatannya udah boleh nanya. Tapi yang pasti hasil dia seperti itu jadi rumah di Amerika. Yuk, salam damai salam. Tunggu. Goldian mengatakan rumahnya jadi di Amerika. Sudah lihat nggak suratnya? Videonya ada. Sudah lihat belum suratnya Goldian? Buat kamu. Nah, begini. Saya misalnya kerja di Amerika, membersihkan rumah atau mencat rumah. Tentu saya bisa spill itu. Ya, ini rumah saya. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Sudah 3 kali dia men-spill rumah. Setelah saya cek, rumah itu bukan milik dia. Ingat nggak dulu? Nah, ini rumah-rumahnya ya, ini gini. Setelah saya cek, itu lingkungan gereja dia. Jadi saya percaya dia itu. Tapi kemarin dia masuk rumahnya, dia masuk videoin. Ditunjukin lah kamar-kamarnya. Ini untuk teman-teman yang berapologi di sini, bahkan disediain kamar untuk Rudi Iskariot. Dia bilang gitu. Rudi Iskariot. Nah, gimana tuh? Coba Goldian. Saya sebagai tukang cat di rumah itu, tentu saya bisa masuk. Coba lihat hari pertama, masuk nggak dia? Kenapa dia tidak men-spill dalam hari pertama? Kita spill samping dan belakangnya. Karena tuan rumah masih ada. Setelah tuan rumah pergi, dia dapat orderan untuk mencat itu, maka barulah di spill dalamnya, ada bisa dia masuk. Itu yang harus diperhatikan, barulah di spillnya dalamnya. Ya, ini dalamnya.
perhatikan spill dia yang tentang dalam itu. Yang pertama di spillnya apa? Mobil mewah kan? Nah itu mobil mewah. Bukan rumahnya dulu mobilnya mewah, baru rumah itu. Sama dengan ketika dia dulu yang di California, dia juga kan pernah spill juga itu di California. Ya. Itu bukan rumah dia. Kan ada yang datang dia ke rumah orang. Di situ dia itu rumah jemaat. Jemaat Advent yang di California. Saya tahu. Ini pun takutnya saya. Dia itu hanya pemborong di situ atau pekerja kebersihan atau tukang cat. Mana ada buktinya dia mencat? Kenapa dia nggak spill wajahnya saja dengan rumah itu? Karena takut dia nanti oleh FBI sempat beredar, kok kau spill rumah orang oleh yang punya rumah? Kok ada wajah kau di situ dan kau mengaku itu milik kau? Nah, tapi Goldian kalau dia tunjukkan sertifikatnya, baru aku bilang hebat Kodis, sesuai janjimu kau tidak perlu lompat dari Tugu Monas. Silakan Goldian. Oke, thank you lah ya. Dadah, salam. Oke, terima kasih Goldian. Selamat malam selamat. Jadi kawan-kawan, kalian pun harus bisa berpikir waras lah, positif. Rumah bisa saya katakan milik saya kalau sudah saya tunjukkan sertifikatnya. Ya. Minimal ada akta jual beli. Ya. Rumah, maaf dulu ya saya kawan-kawan ya. Siapa yang kalian saya ingat dulu siapa itu ya? Ada kelahi dia. Oh, ibu yang dari Amerika itu. Apa kata siapa itu? Ada yang marah itu kan. Kau bisa aja men-spill, kau masuk rumah orang kaya, kau gini-gini kan. Kau gini-gini kan. Kita kan jangan gampang percaya kawan. Kalaupun itu dia beli, tunjukkan dulu sertifikatnya atas nama dia atau atas nama hantu belau. Kita nggak tahu. Begitu kita lihat atas nama hantu belau, kenapa atas nama hantu belau? Kok nggak atas namamu? Makanya aku bilang sama kalian, Sob Katul bekatul mati-matian membela Syedis. Kenapa? Uangnya banyak tertanam di Syedis. Kalau Syedis sampai donasinya turun, Sob Katul uangnya tidak akan kembali. Paham kalian ya? Nah, itu makanya dia mati-matian. Tapi kita jadi ke situ nggak apa-apa ya. Biarin aja. HTS SP21. Si Kores ada. Kok tumben? Mana ini? HPS ndak naik dia. Ini asli apa enggak ini? Coba Kores. Udah lama saya tidak berdebat dengan orang ini ya. Halo Kores. Yo, Lae. Wes, ini asli. Gimana kabar? Asli. Gimana kabar? Masih seperti kemarin. Seger ya. Segar. Gimana? Apa yang mau komentari Kores? Silakan. Ya biasa soal Edis lah. Tapi gue bukan sebagai hater ya, gue di sini objektif aja gitu. Perkara Edis, bener itu kalau misalnya beli rumah, Edis kok keluar? Apa terpencet dia? Alah. Kuat Bang Rudi. Oh saya kuat ya. Saya dalam membela iman kawan, pantang mundur, tak akan lari. Saya membela iman tak pernah lari ke luar negeri, nggak pernah. Karena di Wahyu 20 ayat 8 apa bilang, penakut itu akan ke neraka kawan. Nggak pernah saya lari. Kok si Kores terpental ya? Ada apa? Masa dia langsung kena tombak? Nggak mungkin lah ya. Ya, Grit, terima kasih. Silakan. Halo Rudi. Halo, selamat malam. Silakan kita bergantian. Sakit kali hatimu Rudi, sirik kau ya. Kau gara-gara nggak dapat donasi ya kau ini. Kau ngomongin Edis mulu. Kau bilang itu rumah orang, lu sok-sok tahu aja kau. Ya buktikan aja itu rumah Syedis, tunjukkanlah. Artinya sakit hati. Kau pun bilang itu rumah orang, kau juga nggak tahu kebenarannya. Loh, justru aku menantang dia tunjukkan. Kalau nggak ditunjukkannya makanya itu rumah orang masih. Tadi itu rumah orang, kau bilang pernyataan. Iya, karena nggak bisa ditunjukkannya suratnya. Gini. Kalau kau bilang belum tahu, itu masih netral. Kamu bilang tadi itu rumah orang. Emang punya itu rumah orang. Karena tidak ada rumah dia di Amerika. Kecuali bapak mamanya di sana, iya. Karena tidak ada itu rumah orang. Dia hanya bisa menyangkal saya tunjukkan surat. Ini suratnya lu. Udah kau sirik kali kau Rudi, jangan gitu lah Rudi.
Coba apa kelebihan dia dari saya sehingga saya sirik? Kelebihan dia dapat uang, dapat gift, dapat paus. Karena ini, kalau Menurutmu kalau kutunjukkan aku dapat uang sampai hari ini gimana? kau dengar dulu, kalau di live-nya Edis, dia berterbangan paus kan, paus, singa. Sedangkan di tempat bukan Loh, paus. saya sudah stop. Kalian masih ingat sejak bulan 5 apa aku bilang jangan kirim koin lagi sama saya. Karena waktu itu saya sudah bekerja. Saya orangnya gitu. Saya hanya butuh bantuan ketika saya tidak punya apa-apa. Kenapa? Iya, kau matiin lah fitur itu, fitur gift itu. Kalau memang kayak gitu. Di mana matikannya biar ku matikan? Ketawa. Rudi. Aku Sakit kan. tik-tik-tok ini belum paham kali. Tapi dari dulu ku bilang jangan kasih gift. Semua orang mengikuti nggak ngasih? Kau kan bilang Edis penghujat. Kau kan bilang Edis penghujat. Sedangkan Muslim kau naikin di sini. Buat penghujat Edis ini. Tahu nggak kau dia menghujat? Dibilangnya apa? Buang Tritunggal ke tong sampah. Menurutmu tuh menghujat apa enggak? Andaian itu, andaikan, katanya. Mana ada berarti? Buang ke tong sampah. Aduh. Bicara sama herder jadi dungu kita kawan. Stop. Bicara dengan herder karena memang mereka tidak punya otak, yang ada hanya kesetiaan. Baru tahu aku ada perumpamaan buang Tritunggal ke tong sampah. Dari mana jalannya? Kores. Oh, udah datang si Kores lagi ya. Halo Kores. Kenapa tersepak? Kayaknya moderator lu ada yang pro Edis kayaknya ini. Moderator, enggak ada moderator kuanya aku nih host. Gua tiba-tiba hilang, gue ditarik sampai bawah. Ke dunia orang mati gue ditarik. Mungkin karena belum. apa dia melihat kegantenganmu? Iya ini perkara Edis. Silakan. Menarik ya, dia kan masuk rumah orang terus bilang ini lagi di chat, itu lagi di chat. Kalau lu bilang dia kerja tukang chat di Amerika, kalau gua bilang lah ya, yang paling aman buat Edis itu bukan beli, dia itu ngontrak itu. Makanya dia nggak perlu surat-surat, ngontrak itu dia, ya nggak? Nah, makanya gampang banget Ya, untuk dia punya rumah gitu. Dugaan saya juga gitu. Paling mentok dia nyewa karena kalau dia kan ada harus keluar dulu dari Amerika nanti masuk lagi karena stay-nya kan ada batasan. Betul. Kalau dia gitu. beli bahaya, silakan. Karena gini posisinya, dia kan Edis ini imigran dia. Dia kan imigran di Amerika gitu. Dan gua nggak tahu kalau misalnya imigran itu bisa beli rumah di Amerika sana. Terutama kalau yang imigrannya ini mempunyai request minta suaka gitu. Nah itu gue belum tahu tuh. Maka dari itu yang paling aman buat Edis itu dia ngontrak. Ngomongnya beli, tapi dia ngontrak. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah-masalah, wah ini saya digeruduk begini dan begitu, dibom sama muslim-muslim di Amerika, misalnya Takia Korintusnya kayak gitu ya. Nah dia bisa langsung cabut gampang gitu dengan membawa sisa dari pengumpulan donasinya gitu lah ya. Itu prediksi gua. Terus itu satu ya. Ini berikutnya. Lo tahu nggak? Leni Ekowati sama Edwin Huta Barat mati-matian jadi herder Edis nomor 1. Tahu nggak? Edwin Huta Barat mati-matian jadi herder Edis nomor 1. Tahu nggak? Tahu. Itu yang ku bilang karena Kenapa? lagi uangnya sudah banyak tertanam sama Edis. Kalau kurang nanti donasinya, silakan. Oh kalau gue bukan, kalau gue karena gini posisinya. Si Lani Ekowati. Kalau ya karena gini posisinya. Kalau di lu kok double mulu lah ya. Cek. Nah kalau Leni Ekowati, perhatikan dia setiap ngomong itu double shift kan gitu ya. Dia ngomong double shift mulu, capek dia kerja. Dia pengen ngehujat Islam tapi pengen fokus, gak bisa karena dia harus kerja kan gitu. Nggak bisa lu macam di Indonesia luntang-lantung ngandelin donasi dari yang donatur tanpa kerja. Kalau di Amerika dia harus kerja. Nah, ketika Edis punya program bikin rumah, gift-nya kenceng, kamarnya banyak, itu kesempatan buat Leni resign atau tidak lagi bekerja menjadi babysitter yang 2 shift gitu. Sehingga tinggal di rumah Edis gratisan. Jadi itulah kenapa kalau gue lihat ya ini yang paling masuk akal kenapa Leni itu bela mati-matian Edis. Walaupun
Ancur-ancuran Edis konsep imannya itu kan. Nah itu kalau Leni. Yang kedua nih, Edwin ini anak walaupun mulutnya berotot tapi batinnya parnoan. Baru viral di koran udah cabut dia ke Belanda kan gitu. Cabut dia ke Belanda nih, ditinggal lah itu anak istri di Surabaya sana. Lalu dengar Edis punya apa namanya? Program rumah itu 8M gitu kan. Lalu terlihat menjanjikan, jadi Edwin juga kepikiran nih sama kayak Leni, daripada gua luntang-lantung di Belanda gitu kan, asalnya di tempat Zhang, sekarang di tempatnya Reda gitu. Mending gua ke Amerika, diem sama Edis gratis gitu kan. Jadi dua orang ini punya agenda pribadi, hidup gratisan melalui programnya Edis. Makanya mati-matian dia bela, walaupun doktrin iman mereka saling berbenturan sama Edis ini gitu. Silakan Lai. Oke, kalau menurut prediksiku, mereka itu hanya bertahan 1 bulan, kalaupun bersatu dengan Edis. Karena Edis tidak maulah jadi apa namanya itu kuda mereka. Dipaksa bekerja siang malam untuk menafkahi rumah apologet. Dan yang saya khawatirkan, si Lani Ekowati tinggal di situ, nanti benar yang kuduga, rumah kumpul kerbau. Nah ini yang berbahaya. Edis itu kalau nggak salah dia pria normal. Oke lah buat tidak pria normal. Ada nanti di situ siapa? Si Edwin. Tetap aja digibalnya. Mau si Lani, mau si Edwin, tetap digibalnya. Ini yang kutakutkan. Jadi slogan dia itu rumah apologet itu bohong-bohongan aja. Siapa ya apologet yang mau tinggal di situ? Yang pertama Pak Udin. Udin Caikiti itu pasti tuh. Karena Pak Udin ini kan sudah luntang-lantungnya ini. Jadi mau dia bergabung dengan si Edis karena dia menggas YouTube-nya nggak naik, TikTok-nya nggak naik, koinnya sedikit. Lantas mau makan dari mana dia? Apalagi setelah tahu dia ada affair dengan wanita-wanita itu, pendeta-pendeta yang di Indonesia tak mau lagi mengirim sama Udin Caikiti. Makanya mukanya kelihatan cepat kali tua. Si Edis masih berseri-seri karena uangnya banyak. Tetapi sekarang pun si Edis sudah merosot uangnya. Makanya dia ajak si Lani Ekowati agar pengikutnya percaya, kita harus beli katanya. Lani Ekowati diserahkanlah uangnya bejibun. Tujuannya apa? Biar bisa terbeli kepercayaan publik kembali kepada mereka. Ternyata publik sudah mulai nggak percaya. Maka Lani Ekowati membentengilah, menjadikan tameng bagi si Edis tipu. Kenapa dia mati-matian jadi tameng? Kalau dia tidak jadi tameng, nanti uang yang sudah diserahkannya ke Edis tidak kembali. Makanya dia memuji-muji si Edis biar apa? Biar donasi lancar, uangnya bisa kembali, dia bisa tinggal di situ, dari 2 sip menjadi 1 sip. Dia tetap akan bekerja. Karena kalau tidak bekerja nanti dia si Edis mana mau menanggung biaya hidupnya. Tapi dari 2 sip menjadi 1 sip. Silakan. Itu analisa saya. Ini analisanya brutal. Anak kumpul kerbau ya. Gua aja gak kepikiran ke sana, Ikhwan. Terus ini Itu soal Leni sama Edwin ya. Sekarang kita ke Leni. Leni ini, mungkin baru kenal sekedar doang ya. Kalau gua kan dari zaman Zoom gitu. Dan ini anak cewek ini itu sangat dihormati zaman Zoom Makanya banyak yang trust ke dia untuk ngasih donasi ke yayasannya yang Al Hayat itu. Walaupun miripnya Al Mayat jatuhnya. Tapi kalau lu lihat di TikTok sekarang, ini Leni udah nggak ada harga dirinya. Karena dia kalau lu dengerin ya, kalau lu nyimak dramanya, ini Leni ini dirongrong sama Alda Victory dan juga si Yongki Elia Miron. Gara-gara apa ya? Gara-gara yaitu maksain Edis bener bahwa kejadian 126 itu sidang ilahi katanya. Ini dirongrong nih sama bocil-bocil penghujat ini yang darahnya masih panas lah ya, si Alda Victory sama Elia Miron gitu. Sehingga gua baru lihat perdana nih di TikTok itu netizen ngata-ngatain Leni. Dulu zaman Zoom belum ada, zaman YouTube. Di TikTok ini gua baru lihat tuh anjir dikata-katain weh. Udah runtuh bener. Jadi bener yang lu bilang, kepercayaan orang-orang kepada Leni itu udah hilang gitu kan. Dengan dipimpin oleh dua apologet Tritung gitu, si Alda sama si Yongki gitu. Silakan Le. Oke,
mengenai si Lani Ekowati, sebenarnya dulu orang itu buat grup Al Hayat itu. Saya sudah lama kenal, semenjak saya di stream ya, dia pernah masuk ke tempat saya. Tapi waktu itu belum pakai nama Al Hayat. Saya ingat sekali itu. Kemudian dia mulai pakai nama Al Hayat setelah semua orang yang mau top itu dulu harus masuk ke tempat saya dulu untuk bicara agama. Baru buka sendiri, ya. Nah, waktu itu saya ingat sekali Lani Ekowati ini membuatlah namanya Al Hayat Indonesia. Dialah situ seperti penguasa besarnya. Sehingga kawan-kawannya marah dan bubarlah Al Hayat Indonesia. Kemudian dia tergabung lagi dengan sebuah grup. Grup di mana orang-orang luar negeri, ada juga orang luar negeri saja. Dia jadi mau ngatur-ngatur, itu pun bubar. Ya, dan grup itu bubar. Akhirnya apa? Lani Ekowati menaikkan namanya, diinjak-injaknya lah Al-Quran. Itu membuat nama dia top. Kalau hanya bicara firman Tuhan dia tidak akan top. Setelah dia menginjak Al-Quran, itulah baru nama dia menaik top. Dan kalau nggak salah, ada lagi dia nginjak Al-Quran kemarin lagi, 2 kali. Yang baru-baru ini kayaknya ada kuliah videonya, ada kayaknya. Ya, kalau kemarin dia menginjak pakai kaos kaki, sekarang dia menginjak nggak pakai kaos kaki. Nah itu ya. Nah kemudian, Lani Ekowati ini, dulu dia ingin menyelamatkan kiamat. Ya, tetapi tanggung. Maka turun tanganlah Henry Tarigan. Henry Tarigan pun tanggung sehingga kiamat tidak bisa terselamatkan, ya. Tapi sampai saat ini dia aman. Tanggung tuh gimana? Mungkin. Tuh gimana? Kenapa? Tanggung tuh gimana maksudnya? Uangnya kurang tuh buat bantu. Kurang buat bantu. Iya, tidak apa namanya ya. Jalan yang dirintis dia itu tanggung. Kalau yang untuk si Edis jalannya benar dari Indonesia ke Singapura, Singapura Malaysia bolak-balik, baru dia ke Brazil, dari Brazil masuk ke Amerika. Kalau orang ini enggak disuruh resmi mendaftar di kedutaan begini begono, di situ ditengking sama orang kedutaan karena nama mereka juga sudah santer, ya. Nah, karena tanggung, si Lani Ekowati menjanji-janjikan sama kiamat. Ya lama-lama orang ini kan gerah, nama mereka dibawa-bawa. Sesudah itu janji tidak kunjung datang. Dan kebetulan mereka ini masih waras. Ya dilawan Lani Ekowati. Hebatnya Lani Ekowati, dia tidak punya pendidikan. Bisa mengatai mata pisau botol. Dan mata pisau marah. Nah, saya dikirim tadi ada video terbaru di mana Lani Ekowati mengungkit. Coba ya di sini ya. Sabar dulu ya. Itu ada di sebentar. Kalian bisa lihat nanti ya, saya nggak bohong. Nah ini, ragam apologetika. Kalian cari ragam apologetika kawan. Di situ ada nanti, sebentar aku balikkan dulu ya ini ya. Ini. Di ragam apologetika ini judulnya Bu Sophie Al Hayat datang dan menegur mata pisau dan kiamat yang sedang menggosipinya. Jadi Lani Ekowati sudah mulai mengungkit-ungkit bantuannya kepada kiamat. Nah ini, jahatnya Lani Ekowati ini kawan, dia dulu mendonasi juga kepada Pak Bom Bom. Pak Bom Bom sampai takut sama dia karena mau diungkit-ungkit donasinya. Dia juga berdonasi sama Rudi Simamora. Gara-gara selisih paham, donasinya yang sama Rudi Simamora minta dikembalikan. Saya ingat sekali tuh, si Rudi Anak Batak. Disuruh Rudi Anak Batak mengembalikan donasi Al Hayat. Ini orang ini adalah orang tidak punya etika dan culas. Dia berdonasi tapi diminta kembali. Yang terakhir sama si RK. RK didonasikannya dimintanya kembali. Berarti niatan orang ini jahat. Bahwa dia berdonasi dengan harapan orang yang didonasikan itu jinak kepada dia. Padahal yang didonasikannya berapa sih? Kalau sama saya dibilangnya ada. Saya bilang tunjukkan. Kalau memang ada. Tidak berani dia minta kembali. Lanjut. Silakan. Oh, berarti tipenya Leni ini ya, apa dia kalau donasi ke orang itu harus tunduk sama apa yang dia suruh-suruh gitu ya. Maksudnya kayak wah, aduh jelek dong kalau kayak gitu, Len. Nggak boleh kayak gitu. Lu kalau udah donasi ya udah gitu loh. Putus sampai situ. Jangan lu gunakan donasi lu untuk mengikat orang lain dengan kemauan lu. Ya, kalau kayak gitu ya pantas lah lu ditinggal-tinggal sekarang sama orang-orang kan. Gua aja yang muslim kaget gitu lihat lu dihujat-hujat di bawah. Dulu kan lu nggak dihujat di bawah. Sekarang lu dihujat. Sekarang lu dihujat loh Leni. Apalagi yang kontra sama lu 3 orang ya. Tadi gue baru inget tadi lah bawa 1 nama lagi.
ada Yongki, ada Alda, ada Robert. Buset dah. Len. Mau gimana Leni? Terus menurut lo lah ya, ini gue nanya menurut lo, ini terakhir lah dari gue, nanti lo lanjut diri. Prediksi lo kapan kira-kira Leni sama Edwin mulai tinggal bersama Edis? Prediksi lo ya, yang paling pahit itu paling lamanya berarti. Silakan. Oke, kawan-kawan tolong ingat, prediksi saya, Series bilang rumah itu baru di DP, ya. Kemudian dia buat sekarang ngarang cerita, sudah lunas, tapi kurang 7%. Mana ada lunas kurang 7%. Kemudian, kalau kalian ingat dia buat dalam satu pernyataan dia, kena pajak sebulan 150. Menurut saya, rumah itu kredit mungkin. Di mana bayarannya sebulan 150. Ini analisa kedua ya. Saya baru ingat. Dia bilang 150 per bulan untuk pajak. Mana ada pajak bulanan di Amerika. Di mana-mana pajak per tahun. 150 juta. Bisa jadi dia kredit. Analisanya kenapa? Karena begini kawan. Kalau dia sampai beli rumah itu pasti akan dia tinggali. Ketika masa tinggalnya habis, dia harus keluar dulu. Dari luar dia masuk lagi. Di luar bukan bisa sehari. Minimal sebulan 2 bulan. Nah, untuk menjaga itu bisa jadi dia akan mengundang ke situ Lani Ekowati dan juga Edwin. Edwin sebenarnya dia sudah tidak punya harga diri lagi. Dari rumah Paul Sang diusir karena mau makan tidur aja kerjanya. Mana mau Paul Sang mau makan tidur aja kerjanya. Kemudian dia pergi ke rumah seorang wanita. Sampai wanita itu pun putus dengan pacarnya atau suaminya atau apa. Dia tidur di kamar wanita itu. Itu yang aku dengar dari Belanda si Edwin ini. Nah, dia mau makan tidur aja, mana mau orang. Kecuali rudalnya besar segini. Maulah perempuan ini sama aja dengan kita. Aduh, ketutup perut itu. Nah, sekarang kalau analisa si Kores dia mau ketemu si Edis, menurut saya akan diusir si Edis juga itu. Kalian nggak tahu sifat Sedis. Kalau di depan, di publik dia mulutnya bagus. Ya begini ya. Tapi kalau WA kejam. Jadi saya tahu Sedis ini hanya ke publik aja manis. Begitu nanti dia si Lani Ekowati bertemu si Edis, bertemu si botak biadab Bobby, dan tinggal satu rumah. Dalam tempo 1 bulan ini pasti kelahi nih. Minimal diusirnya yang 2 nih. Contoh apa? Ingat nggak kalian kau Kores ketika Pak Saipudin dengan si Edis pergi ke California, terus dia bicara di dalam rumah kan, saya dengan Pak Saipudin berbeda katanya. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia nggak mau uangnya adalah uang Pak Saipudin. Mereka nggak mau berbagi. Edis ini kan kemaruk. Maunya dia uang itu untuk dia sendiri. Pak Udin kau cari sendirilah, kau sudah tua. Nilai jualmu kan sudah tak ada lagi. Jangan nebeng sama aku. Itu di rumah di Bulangnya itu kawan, di California. Di komunitas orang Indonesia terutama itu di gereja Advent. Saya tahu. Berdiri dia. Kalau kalian mau berdonasi, donasi kepada saya. Tapi saya kan tidak dengan Pak Saipudin lagi. Untuk apa diucapkannya itu? Karena dia tidak mau berbagi sama Pak Saipudin. Cuma nanti memang Pak Saipudin akan dibuatnya tinggal di situ. Tujuannya apa? Agar publik, si Edis mau menampung Pak Udin. Sebulan ditendangnya itu. Kau nggak kerja Udin, pergi. Silakan Kores, ada lagi? Enggak, iya sih itu ya terakhir ya. Kan ini Edis sama siapa? Edis sama Saipudin ini kan sama-sama di Amerika. Kok belum gabung ya? Kalau rumah udah jadi, kenapa ya? Kenapa belum gabung lah? Kenapa belum gabung? Ya itu yang aku bilang tadi itu. Edis ini kemaruk. Dalam artian dia tidak mau berbagi. Jangankan sama Pak Udin. Sama Rudi Simamora aja minta bantuan 15 juta. Disuruhnya minjam. Apalagi sama Pak Udin. Oh, itu gue tahu itu. Tertenir. Itu gue tahu itu. Bukan ya, ini, bukan disuruh, nah, bukan disuruh minjam. Dia mau berbagi. Bukan disuruh minjam. Jadi ya, anak Batak mau pinjam kan gitu. Anak Batak mau pinjam kan. Nah, yang dipikirin minjam. Yang dipikirin si Edis bukan cara bantunya, tapi cara nagihnya gimana. Emang pelit orangnya, emang pelit. Ya wes Le, itu aja ya paling ya. Nanti kalau sebentar. Gimana?
Sebentar lagi. Makanya aku bilang waktu di rumah di California itu kan jelas bilangnya. Kalau kalian mau bantu donasi, bantulah saya. Tapi saya dengan Pak Saifuddin berbeda ya. Oke, Kores. Sampai jumpa ya. Siap. Nanti kalau ada info terbaru kita ngobrol lagi ya, Lai. Yuk, sehat-sehat, Lai. Siap. Terima kasih, Kores. Yuk. Nah, kalian juga jangan marah. Jangan kalian bilang Yudas. Masa saya tidak bisa duduk dengan siapa saja? Dengan siapa saja saya bisa duduk ya. Jadi kawan-kawan, ya begitulah kawannya. Kalian berhati-hatilah. Kalian tidak ikuti jejak langkah Syedis. Kalian nggak tahu. Dia lari ke luar negeri bukan karena dikejar Islam, bukan karena dipersekusi Islam. Itu bohong. Kalian aja mengkonsumsi itu. Yang benar dia mau dilaporkan oleh Bob BBS. Waktu itu karena dia menghujat Katolik menyembah berhala yakni patung Maria dan patung Yesus. Makanya aku bilang kalau ada Katolik mendukung Syedis itu hampir kena tengging. Iya, seru teman-teman ya. Jadi bagaimana perjalanan dari Edis ini cukup ya membuat kita geli-geli teman-teman. Apalagi kelakuan-kelakuan mereka makin ke sini makin terbongkar. Dan makin banyak mereka bercerita, makin tahulah bagaimana sifat dan kelakuan asli mereka. Yang cukup mengejutkan teman-teman, sebelum saya bahas ya, adalah Pak Bom yang ternyata tidak berani menyinggung Lani Ekowati, tidak berani menyerang Lani Ekowati, padahal dari kemarin Lani terus-terusan menyenggol Pak Bom. Rupanya teman-teman, ya, rupanya gara-gara Lani Ekowati alias Sofiatul pernah memberikan donasi kepada yang namanya Pak Bom ini. Jadi dia takut ditagih balik, sehingga memilih diam. Artinya nih angkanya gede. Karena setahu saya Pak Bom kemarin ya, itu saat disinggung masalah donasi, dia langsung bilang akan saya kembalikan 3 kali lipat. Akan saya kembalikan 3 kali lipat kepada si Graceful ya. Waktu itu Graceful karena nilainya cuma 500.000. 3 kali lipat dari 500.000 cuma 1,5 juta. Masih oke lah ya. Masih dengan gampang bisa Pak Bom kembalikan. Apalagi kalau ada donaturnya yang mau ngasih paus gitu. Karena 1 paus ya 600.000 bisa 3 paus sudah lebih dari cukup gitu. Dan ya kalau angka segitu gampang. Tapi nampaknya angka yang disumbangkan Lani Ekowati ini tinggi. Besar nilainya. Sehingga nggak berani Pak Bom untuk mengatakan hal serupa. Cukup unik. Jadi memang ada ada ketakutan ditagih balik. Karena memang ada karakter-karakter orang tertentu itu yang istilahnya kalau dia sudah nyumbang, dia sudah berdonasi kepada orang tertentu, dia berharap orang tertentu itu jadi kayak budak dia gitu. Ada yang seperti itu. Dan di Muslim juga ada ya, kita nggak pungkiri teman-teman. Ada orang kayak gitu. Dia sering ngasih gift, ya, ngasih paus, ngasih donat, ya, bahkan dipanggil donat gitu kan, si Bunda Donat gitu. Nah, dia kalau orang sudah menerima donat dia tuh pinginnya ya jangan melawan dia. Kalau dia suruh terjun kalian. Kalau dia lagi ribut dengan si A, si B, si C, ya kalian harus dukung dia untuk melawan ABC ini. Kayak anak kecil gitu. Kalau ribut sama orang, ngajak-ngajak orang lain. Cukup unik ya. Jadi memang ada orang-orang yang punya karakter seperti itu. Dia tidak memberi dengan tulus, pinginnya ria. Bahkan mengungkit-ungkit pertolongan yang sudah pernah dia berikan. Dan di sini teman-teman, kita dengar sendiri, dari Rudy Iscariot mengakui ya, bahwa orang Kristen itu banyak yang jadi pengikut Edis karena mereka berpikir Edis inilah Mesias yang dinanti-nantikan. Karena selama ini, kalau kita bicara medsos, kita bukan bicara dunia nyata ya. Di dunia medsos ini kan, kekristenan itu babak belur. Rudy Iscariot mengakui. Babak belur teman-teman. Apalagi apologet Islam terus membongkar. Ya, terus membongkar ajaran mereka. Dan mereka menunggu adanya penolong ini. Dan muncullah Edis sebagai jawaban. Seperti yang disampaikan Deki Ngadas. Edis ini pintar. Dia melihat orang Kristen tuh pinginnya, sukanya, itu adalah mendengar hujatan kepada Islam. Dan dia buat itu. Itu populis. Itu populis. Orang Kristen itu suka dengar hujatan, teman-teman. Jadi mereka bukan suka dengar firman Tuhan. Mereka bukan suka dengar pendeta ngomong. Enggak, mereka suka dengar hujatan Islam. Ini Kristen yang di medsos ya, saya bilang. Terus, kita juga melihat bahwa Edis ini yang memancing amarah umat muslim dengan menaikkan orang-orang yang awam, orang-orang yang belum kenal dia, orang-orang yang tidak terbiasa diskusi sama dia. Dan sebenarnya kita juga sudah umumkan, jangan lagi ada pihak muslim yang naik. Karena kita berikan panggung kepada badut,
maka kita juga ikut terlibat dalam apapun yang dilakukan oleh si badut ini. Kan begitu. Tapi ya mau gimana lagi, ada aja yang naik teman-teman ya, dengan alasan geram, dengan alasan mungkin lagi nyari koin juga, lagi nyari view juga, dan sebagainya. Jadi memang kadang serba salah. Sekali lagi kita tidak bisa menyelami hati orang. Ya kita nggak bisa tahu niat dia itu sebenarnya apa. Siapa yang bisa tebak? Tapi yang bisa kita lakukan apa? Ya kita ambil bagian di perjuangan yang menurut kita benar saja. Oke? Jadi lakukan yang bisa kita lakukan. Contoh, saya bisa reaksi, saya reaksi. Ya, saya bisa naik untuk diskusi, saya akan naik untuk diskusi. Seperti itu aja teman-teman. Terus dibahas juga kenapa Edwin dan Lani itu mati-matian membela Edis. Begitu juga dengan yang namanya si Udin Cakiti. Karena memang mereka tuh mau numpang gratis. Menurut si siapa? Aduh, kok jadi kebiasaan panggil Mokondo ya. Aduh, aku kebiasaan panggil Kores Mokondo, jadinya kebiasaan teman-teman. Sampai sempat lupa. Jadi menurut Kores, ini gara-gara mereka ingin numpang. Ya itu benar, tapi sekali lagi numpangnya juga nggak gratis. Karena uang Lani Ekowati juga banyak terduduk. Jadi Lani dan Edis itu berbagi visi misi yang sama. Rumah tersebut rumah milik bersama. Bahkan bisa jadi teman-teman ya, di kwitansinya, ya di nota pembelian ataupun nota panjar ataupun nota sewa lah. Whatever lah, rumah itu dibeli dengan cara apa, disewa dengan cara apa. Saya yakin nama yang ada di situ ada Lani Ekowatinya. Apapun cerita, Edis tidak dapat warga negara Amerika, teman-teman. Belum ya. Beda dengan Sofiatul yang sudah duluan di sana, yang mungkin punya green card atau apapun lah dari hasil kumpul kebo dengan bule kemarin. Kan sempat dia sama bule tinggal. Bisa jadi itu menggunakan nama Lani Ekowati. Kalau Edis kan dibilang gelap. Betul nggak? Visanya juga sudah mau habis. Terlalu beresiko pakai nama dia. Pasti pakai nama Lani Ekowati. Terus Edis kemarin cuma kasih nampak dia di situ tinggal di garasi. Dan di situ nggak ada istrinya, nggak ada Udin ya. Nggak ada Saipudin juga gitu. Yang jadi pertanyaan kenapa dia nggak ajak Udin ke situ? Kan gitu. Kenapa nggak langsung ajak Saipudin tinggal di situ? Menurut saya Saipudin nggak mau karena nanti akan disuruh ikut jadi tukang. Karena rumahnya belum siap. Butuh tukang gitu. Untuk memperbaiki, untuk ngecat dan sebagainya. Untuk bersih-bersih. Dan kita tahu Saipudin ini pemalas. Saipudin itu pemalas teman-teman. Jadi dia nggak mau ikutan. Karena dia tahu nanti disuruh bersih-bersih. Jadi mending tunggu dulu. Nanti rumahnya udah siap baru dia pindah ke sana. Jadi mereka ini semua saling menunggu. Saling memangsa. Ya. Terus dibilang sama Rudi Iskariot. Lani itu kan pengen tinggal di situ supaya dia bisa kerja satu shift aja ya. Sekarang kan dia jadi babysitter. Lani ini kan jadi babysitter itu sampai 2 shift. Jadi nani. Ini saya mau bilang juga sama Rudi Iskariot, Anda salah. Ya, saya nilai objektif teman-teman, sesuai dengan analisa yang tepat. Jadi Lani Ekowati sekarang sudah 1 shift. Kemarin dia sempat 2 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift. Dari mana taunya? Buktinya sekarang dia live terus pagi siang malam. Dari satu komal ke komal yang lain. Untuk mengajarkan pengajaran Edis, untuk meyakinkan orang-orang Kristen mengikuti ajaran Edis. Ya, mengikuti ajaran Edis, membuang yang namanya Trinitas ke tong sampah. Nggak mungkin dia kerja 2 shift, dia masih punya waktu untuk masuk ke komal-komal. Kecuali masuknya cuma say hello ya, 5 menit. Pas perjalanan, oke, masuk komal, tegur sapa, cabut. Dia bisa di komal itu berjam-jam, teman-teman. Berjam-jam, dan itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang kerja sampai 2 shift. Orang yang kerja 2 shift, main HP saja teman-teman, WhatsApp, ya, searching, nonton YouTube, nonton film, nggak ada waktu teman-teman. Di luar negeri itu jam kerja ya kerja. Beda sama kita gitu, harus kita akui ya untuk masalah etos kerja ini. Kalau di kita kan bisa sambil kerja, bisa sambil main-main. Bisa sambil buka HP, ya, bisa ngobrol dan sebagainya. Di luar nggak bisa teman-teman. Kalau udah jam kerja ya kerja gitu, full kerja. Sekarang dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan di medsos, artinya shift-nya sudah berkurang. Bisa jadi, ya bisa jadi Edis bilang ya sudahlah 1 shift aja, ya biar kamu bisa bantuin saya membela pengajaran Edis. Karena Edis juga nggak sanggup membela dirinya sendiri, dia butuh penolong, ya penolong gitu. Karena kan memang wanita ini di dalam Bible disebut sebagai penolong, betul nggak? Istri itu penolong teman-teman, ya. Jadi Lani Ekowati menolong Edis. Dan kalau dibilang Lani Ekowati ini sekarang nggak ada harga dirinya ya betul. Dulu dia tuh cukup dihormati di kalangan orang-orang Kristen. Sama seperti Luga ya, zaman saya dulu pertama kenal Luga, itu kalau Luga udah masuk,
yang namanya Sofiatul, Aderion, Erben, langsung bilang, ada Bang Luga, silakan Bang Luga. Bang Luga saja yang ngomong. Sama seperti umat muslim menghormati Bang Zuma. Begitu juga dengan Lani Ekowati. Itu sama kayak Unirifa. Kalau Unirifa masuk di room-room tertentu, di komal-komal muslim, biasanya kan muslim akan bilang, udah, biar Unirifa aja yang jawab. Ya sama, dulu Lani Ekowati seperti itu. Tapi makin kesini, makin gak ada harga dirinya, apalagi berantem sama netizen ya. Yang paling konyol tuh kalau kalian ribut sama netizen, kayak Rudy Iskariot itu. Netizen atau headernya Edis dia ladeni. Gak penting banget gitu. Gak penting banget. Apalagi sekarang bocil-bocil pun sudah berani lawan Lani. Ada yang namanya Ki Ahmad alias Victory Alda dan Elia Miron ya, yang berani melawan dia. Dan menurut keterangan Rudy Iskariot, sekali lagi ya, menurut keterangan dia, kenapa Victory Alda dan Ki Ahmad melawan? Ya, ini gara-gara janji dari Lani Ekowati tidak ditunaikan. Jadi Lani Ekowati waktu Ki Ahmad alias Victory Alda ini viral, dia menjanjikan bisa menyelamatkan anak ini dari Indonesia pindah ke Amerika. Mau dibawa ke Amerika, tapi salah jalur. Ya kalau si Edis dibilang lewat jalur darat. Masuk dari Brazil ke Meksiko, dari Meksiko baru ke Amerika. Sedangkan si Victory Alda ini mau main langsung mohon visa Amerika. Langsung mohon visa Amerika gagal lah. Apalagi kan dia selama ini belum pernah kemana-mana. Rekening koran juga mungkin mutasinya sedikit gitu kan. Ya langsung gagal lah. Begitu juga dengan yang namanya Elia Miron. Itulah setelah gagal visa ke Amerika, dia langsung keliling-keliling ke negara lain dulu. Supaya nanti apply visa lagi gampang. Karena sudah ada cap-cap. Ya, sudah ada visa-visa negara-negara sahabat Amerika. Terus dibilang Lani Ekowati itu sempat tenggelam. Ya, memang dia cukup lama tenggelam karena sibuk menjadi nani. Ya, jadi dia dulu sempat vakum karena mungkin dia sibuk mencari nafkah. Ya, setelah ditinggal bulenya. Dulu pertama kali dia diskusi di TikTok, dia masih sama bulenya, teman-teman. Dulu waktu dia aktif diskusi, dia masih tinggal sama bule. Ya, ada cowok bule, udah tua gitu, ya bapak-bapak bule gitu. Nah, dia masih, istilahnya masih aktif waktu itu. Tapi setelah ditinggal sama bule itu, antara ditinggal atau pisah ya, karena mungkin dia lihat, wah nggak dinikah-nikahin, cuma dipakai doang. Akhirnya dia harus kerja. Dan setelah dia kerja, dia cukup tenggelam teman-teman, cukup tenggelam, dan supaya naik kembali, kemarin dia menginjak Quran. Dibilang sudah 2 kali injak ya, menurut Rudy Iskariot, tapi itu salah, sudah 3 kali. Jadi Lani Ekowati ini, alias Sofkatul, itu 3 kali menginjak Quran teman-teman. Ya, 3 kali. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di sini teman-teman. Dan sekali lagi sedikit pengumuman ya, jangan bosan-bosan kalian kalau dengar ini teman-teman, karena saya tahu biasanya kalau saya umumkan yang seperti ini, yang nonton tinggal setengah nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, mau gimana lagi. Jadi kita tanggal 25 Desember akan merayakan yang namanya Hari Mualaf teman-teman. Jadi ini sudah tahun kelima kita merayakan Hari Mualaf, di mana untuk wilayah Jabodetabek akan diadakan di Masjid Agung Al-Ittihad, Kota Tangerang, dengan narasumber Ko Ajis, Ustadz Iwan, dan Dr. Karissa Grani ya. Dr. Karissa Grani jarang-jarang nih jadi narasumber di satu acara-acara mualaf seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang mau datang, mau hadir, silakan ya, welcome, terbuka untuk umum, jam 8 pagi mulainya. Jadi di sini teman-teman, kita juga akan hadir sebagai media yang meliput, dan sedikit informasi bahwa akan ada kurang lebih 100 mualaf yang hadir teman-teman. Jadi akan dihadirkan kurang lebih 100 mualaf, bahkan bisa jadi lebih, karena dari masjidnya, dari pengurus Masjid Agung Al-Ittihad mengatakan dia akan mengundang mualaf-mualaf yang ada di lingkungan dia, ya, yang pernah mereka syahadatkan. Jadi akan ada tambahan mualaf-mualaf yang hadir. Ya sekali lagi kalau itu kita nggak tahu hadir atau tidak, tapi dari pengurus masjid yang ngomong gitu. Dan kita sendiri sudah menyiapkan kurang lebih 100 bingkisan. Ya, di dalam bingkisan tersebut, di dalam souvenir tersebut ada beberapa barang tentunya, ya. Dan saya nggak tahu barang yang lain apa, karena setahu saya ada sponsor-sponsor yang ngasih kayak misalnya minyak angin atau apapun lah ya, produk-produk yang dari teman-teman. Saya sendiri kebagian tugas untuk menyediakan 100 mushaf Quran dan 100 madu ya. Jadi sebagai supporter partner, saya menyediakan 100 Quran yang alhamdulillah ya kita punya orang-orang yang luar biasa. Masya Allah langsung terpenuhi, nggak sampai 2 jam. Dari 1 jam saya ngomong, langsung pada berebut.
pada berebut untuk menyumbangkan mushaf Quran. Bahkan kemarin sempat kita tolak jadinya karena lebih ya, ada lebih dan lebihnya kita alihkan ke hal lain. Terus juga ada 100 madu teman-teman, ya 100 madu yang kita siapkan, yang alhamdulillah sampai hari ini, sekali lagi ya, kalau sampai hari ini tanggal 16 Desember jam 10 pagi saya buat video ini, sudah ada 4 orang yang menyumbang. Ya, ada Bang Koko Kaskoni, Bang Selamet, Bang KMZ atau Bang Kamal ya. Dan juga Pak Ahmadi ya. Ada 4 orang dengan total 15 madu. Sudah ada 15 madu, masih kurang 85 madu lagi. Satu madu nilainya 40.000. Bagi teman-teman yang mau infak wakaf madu, silakan hubungi saya di nomor yang tertera di bawah. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Itu aja pengumuman. Dan yang mau beli silakan juga ya. Yang mau beli madu, silakan cek link pembelian yang ada di deskripsi video. Dengan membeli madu kita, Anda sudah turut ikut partisipasi dalam perjuangan yang kami lakukan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.